Selamat datang kembali di perkuliahan metode numerik. Kita akan lanjutkan pembahasan kita masih mengenai bagaimana mencari integral suatu fungsi secara numerik. Nah, kita akan masuk ke subbab yang baru, yaitu adalah Gaussian quadrature atau Gauss quadrature. Nah, pendahuluannya kita akan mulai dengan trapesium quadrature dulu. Kita ingat bahwa bentuk umum dari trapesium quadrature itu adalah seperti ini nih, yang saya kotakin ya. Nah, jadi sekarang saya misalkan A-nya itu min 1 ya, dan B-nya itu 1 ya. Dan metode trapesium itu atau trapesium quadrature itu adalah seandainya kita punya sebuah fungsi ya, fx yang nilai di min 1-nya itu adalah sini misalkan ya, dan nilai di 1-nya itu lebih tinggi misalkan seperti ini. Nah, seandainya fungsi yang kita cari integralnya itu adalah fungsi garis ya. Jadi fungsi garis ya seperti ini, maka si trapesium quadrature itu akan menghitung nilai integral itu secara exact gitu ya, atau dengan kata lain trapesium quadrature ya, yaitu QT ya, biasa saya lambangnya ini, itu tuh 0 gitu kalau fungsinya itu adalah fungsi garis. Tapi kalau fungsinya kita punya itu adalah fungsi yang cembung ya, cembung ke atas ya, seperti ini misalkan. Nah, seperti ini, maka quadrature trapesium ini tuh tidak akan menghitung integralnya secara exact gitu, karena trapesium quadrature itu kan adalah luas trapesium nih ini. Jadi luasnya tuh akan melebihi luas sebenarnya gitu. Nah, ini kan nilai integral sebenarnya. Jadi sementara trapesium tuh melebihi gitu ya. Dan sementara kalau fungsinya itu cembung ke bawah ya seperti ini, misalkan yang warna merah. Nah, maka si quadrature trapesium tuh tidak akan exact gitu. Nah, atau dengan kata lain, error dari quadrature trapesium itu 0 ya, jika dan hanya jika f itu adalah fungsi garis atau fungsi linear ya, atau polinomial berderajat 1 gitu ya. Jadi error dari quadrature trapesium itu 0 ya, atau exact ya, jika f-nya itu adalah fungsi linear atau polinomial berderajat 1. Nah, sekarang kita akan memperbaiki quadrature trapesium itu menjadi sebuah seperti ini gitu ya. Jadi fx dx. Nah, ini kan sebenarnya itu adalah bobotnya ya, weight 1. Nah, sekarang A-nya itu adalah di ujung-ujungnya kan di min 1 nih gitu. Nah, sekarang saya akan mengevaluasi fungsi itu, tapi bukan di ujung-ujungnya ya. Tapi bisa aja di tengah-tengahnya, di X1 gitu. Yang kita nggak tahu. Dan ini juga ini. Nah, intinya mah sama seperti quadrature trapesium. Jadi, untuk mengevaluasi ini nih, kita cukup mengevaluasi dua buah fungsi evaluasi gitu. Function evaluation gitu. Jadi ini kan A-nya dimasukin ke F, kita hitung, B-nya dimasukin ke F, kita hitung gitu. Ini juga sama, X1-nya kita masukin ke F, kita hitung, X2-nya kita masukin ke F, kita hitung gitu. Jadi cuma ada dua buah function evaluation, dan ini bobotnya itu kita nggak tahu nih. Intinya tuh ada 4 variabel yang kita mau cari tahu nih, W1, W2, X1 sama X2, agar kita bisa menghitung integral dari min 1 sampai 1 fx dx seakurat mungkin, tidak hanya sampai polinom pangkat 1 gitu. Mungkin bisa sampai polinom pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya gitu. Nah, ini adalah bentuk quadrature dari quadrature trapesium yang sudah diperumum ya. Jadi udah bukan lagi trapesium quadrature lagi karena sudah diperumum, dimana di sini sekarang W1, W2-nya itu adalah bobot yang berbeda dengan bobot di trapesium quadrature, dan X1 dan X2-nya sudah titik yang berbeda yang dari trapesium quadrature. Kalau di trapesium quadrature kan X1 sama X2-nya itu adalah min 1 dan 1, titik ujung-ujungnya. Tapi di sini enggak. Nah, jadi variabel yang kita mau cari ada 4, W1, W2, X1, dan X2, dan kita akan menggunakan 4 polinomial terkecil ya, yaitu 4 polinomial terkecil itu adalah apa? 1, X, X kuadrat, sama X pangkat 3 untuk mencari tahu W1, W2, X1, dan X2 ya. Jadi min 1 dari ini 1, nah ini adalah W1 dikalikan 1. Nah, ini 1 kenapa nih? Karena Fx sama dengan 1 ya, gitu. Min 1x dx, ini saya dapatkan W1 kali X1 ditambah X2, terus min 1 sampai 1 X kuadrat dx, ini adalah
W1 X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, dan ini min 1 sama 1 ditambah. Nah ini tuh adalah nilainya tuh adalah 2, ini tuh adalah 0, ini adalah 1/3. Oh jadi 2/3, sorry ya. Jadi 2/3 ini adalah 0 juga ya. Berarti kita punya 4 persamaan, W1 tambah 2, W1 tambah X1 ditambah sama dengan 0, W1 X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan 2/3 dan 1/3 ditambah 0. Nah, kita pakai persamaan 2 dan persamaan keempat dulu ya. 1 sama 3 ya. Kita bagi persamaan 4 dan persamaan 2 ya. Ini saya ubah dulu menjadi seperti ini. Nah, ini juga sama. Nah, kita bagi persamaan 4 dengan persamaan 2 sehingga menjadi min W2 X2 pangkat 3 per X2. Nah, ini kecoret semua ya. Minnya juga kecoret sehingga kita dapatkan X1 kuadrat sama dengan X2 kuadrat, atau X1 itu sama dengan, karena X1 nggak boleh sama dengan X2, berarti X1 itu adalah min X2 ya. Nah, ini kita substitusi ke persamaan 2 ya. Kita dapatkan apa nih? W1 X1 min W2, X2 itu adalah min X1, dan anggap X1 sama X2 nya nggak 0, kita coret, berarti W2 itu sama dengan W1. Karena W1 sama dengan W2, terus dari persamaan 1 kita punya W1 tambah W2 itu sama dengan 0, berarti W1 itu ditambah W1 sama dengan 2, berarti W1 itu sama dengan 1 ya. Jadi kita udah dapatkan W1 sama dengan 1, W2 juga 1. Nah, sekarang kita substitusikan semua ke persamaan ketiga ya. Nanti 1 dikali X1 pangkat 3 ditambah W2 itu 1 juga. Nah, X2 kuadrat itu adalah X1 kuadrat juga ya. Sama dengan 2/3. Berarti X1 2/3, berarti X1 kuadrat sama dengan 1/3, atau X1 itu sama dengan plus minus 1/3 ya. Berarti X2-nya adalah yang minus plusnya. Nah, jadi tapi kita pilih salah satu ya. Misalkan X1 itu yang minusnya, X2 itu yang positifnya ya. Nah, jadi dengan ini kita dapatkan bahwa W1, W2 itu 1, sama X1 sama X2 itu ini. Nah, ini adalah teorema Gaussian quadrature 2 titik ya. Ini saya kotakin. Nah, jadi integral dari min 1 sampai fx dx itu tuh bisa diaproksimasi oleh ini nih. W1-nya tuh 1, W2-nya 1, X1-nya itu min 1/3, X2-nya itu yang 1/3 ya. Nah, dengan ada errornya ya. Dan errornya itu berorde ini ya, pangkat 4 ya. Pangkat 4 artinya kenapa turunan sampai turunan keempat? Karena turunan ketiganya tuh 0 ya. Karena seperti yang tadi sudah dibahas di slide sebelumnya, untuk mencari X1, X2, W1, W2 itu kita butuh sampai polinom pangkat 3 ya. Dan polinom pangkat 3 kan turunan keempatnya itu masih 0, berarti errornya tuh 0. Oleh karena itu, error dari Gaussian quadrature 2 titik tuh dimulai dari turunan keempat ya. Nah, semoga cukup jelas ya. Nah, ini adalah formula untuk menghitung hampiran integral dengan menggunakan Gaussian quadrature 2 titik. Nah, habis ini ada contoh soal supaya menjadi lebih jelas. Nah, yang berikut adalah contoh soalnya. Silakan hitung integral dari min 1 sampai 1 per x plus 2 dx dengan menggunakan Gaussian quadrature 2 titik. Nah, di sini saya langsung aja min 1 per 1, 1 per dx. Nah, ini adalah fx-nya ya. Ini akan kita hampiri dengan f min 1 per akar 3 tambah f 1 per akar 3. Sehingga ini menjadi 1 per min 1 per akar 3 ditambah 2 ditambah 1 per akar 3 tambah 2. Nah, ini kita hitung langsung pakai kalkulator. Hasilnya adalah 1,09091 ya. Saya bulatkan sampai 5 angka di belakang titik desimal. Nah, jika Anda ingin mencari tahu errornya, sebenarnya fungsi ini tuh bisa kita integralkan secara langsung ya.
X plus 2 dx itu hasilnya adalah apa? Ln X plus 2 dari min 1 sampai 1. Berarti ln 3 dikurangin ln 1 atau sama dengan ln 3 ya. Ln 3 itu jika dihitung 1,098861 ya. Nah, jadi kelihatan di sini dia tuh sudah akurat sampai 2 angka, setidaknya sampai 2 angka di belakang koma. Sudah cukup baik gitu ya. Nah, jika kita bandingkan dengan menggunakan trapesium quadrature ya, misalkan kita hitung dengan trapesium quadrature, ini tuh adalah menjadi H per 2 ya, rumusnya kan H per 2. H-nya itu adalah jarak antara min 1 dan 1, berarti 2. 2 per 2 F di 1 di min 1 ditambah F di 1. Berarti F di 1 itu berapa? F di min 1 itu berapa? 1 per min 1 tambah 2 ditambah 1 per 1 tambah 2 ya. Yaitu ini adalah 1 per 1 ditambah 1 per 3, yaitu adalah 1,333 ya. Nah, terlihat di sini bahwa metode trapesium sangat jelek sekali ya. Dan metode Gaussian quadrature itu jauh lebih baik dibandingkan metode trapesium.